Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hizbut Tahrir kembali berulah dan kembali muncul tiba di tengah-tengah kota pendidikan Yogyakarta. Hal ini tentu mengagetkan setelah sekian lama dilarang dan tenggelam pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo dan belakangan muncul di daerah istimewa Yogyakarta. Melakukan pawai, melakukan demonstrasi untuk menekankan pendirian Khilafah Islamiyah atau pemerintahan Islam global di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, Hizbut Tahrir ini merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan di Yerusalem pada 1953 dengan tujuan pendirian Khilafah Islamiyah atau negara Islam berbasis global, negara Islam sedunia. Di Indonesia, Hizbut Tahrir itu aktif semenjak 1980-an dan ini berpusat kantor pusatnya ada di London. Jadi Anda sendiri bisa mengerti siapa kekira di balik keributan yang ada di Indonesia melalui Hizbut Tahrir Indonesia ini. Sahabat-sahabat sekalian, dalam struktur umum, Hizbut Tahrir ini sebelum adanya pelarangan, nggak tahu hari ini, kelihatannya sama saja. Yaitu adanya pimpinan pusat atau pimpinan nasional yang mengkoordinasi semua kegiatan dan menjadi penghubung antara luar negeri dengan London dengan di Indonesia. Yang kedua adalah Dewan Wilayah. Ini setingkat di provinsi dan kemudian cabang atau katiban ini ada di setiap kabupaten atau kota. Dan di bawah itu nanti ada halakoh, yaitu kelompok-kelompok kecil yang ada di tingkat kampus atau tingkat RT, RW, lurah dan sebagainya. Halakoh ini ya kumpulan-kumpulan pengajian mereka. Dan di Indonesia setelah terjadi insiden panjang sekali dan setelah telinga pemerintah jebol akibat suatu insiden di Jawa Barat, Hizbut Tahrir dilarang oleh pemerintah Joko Widodo berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 dan keputusan Mahkamah Agung nomor 56P /HUM/2017. Pemerintah Indonesia melarang Hizbut Tahrir mengingat konten ajaran dan gerakannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejauh ini aktivitas Hizbut Tahrir baru sebatas penyebaran ideologi melalui kajian, pelatihan, dan publikasi, artinya di media online. Kemudian kampanye menolak demokrasi dan mendorong penerapan syariah secara kafah, secara menyeluruh. Meskipun nanti ini tentu bermasalah ya. Masalahnya kalau ingin mengganti demokrasi jadi dengan khilafah yang seperti apa, demokrasi yang mana? Karena hari ini gelagatnya mereka memanfaatkan celah kelunakan demokrasi untuk membunuh demokrasi itu sendiri. Mereka memanfaatkan kebaikan negaramu untuk membunuh negaramu. Sikap Anda gimana? Alasan pelarangan bertentangan dengan Pancasila. Hizbut Tahrir yang mengganti dasar negara dan sistem khilafah dengan sistem khilafah. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J, kebebasan berserikat dibatasi jika mengancam negara. Kemudian putusan Mahkamah Agung, Hizbut Tahrir dianggap tidak memenuhi syarat sebagai suatu badan hukum. Ini bisa kita lihat, saudara-saudara lihat di situs Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Kemudian permasalahannya, pekan kemarin Hizbut Tahrir kembali unjuk gigi. Ini bukannya tidak mungkin nanti memancing saudaranya yang lain yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah, yaitu FPI. Dan FPI hari ini dengar-dengar
juga sudah berganti baju ya, dari front pembela Islam menjadi front persaudaraan Islam. Dan apa tindakan pemerintah? Seharusnya pemerintah secara terang-terangan menangkap mereka, menghukum mereka. Sebenarnya seharusnya seorang pengkhianat. Ya. Apa gunanya kita punya pimpinan seorang militer? Ini saya yakin Hizbut Tahrir juga berani begitu, itu karena sikap diam pemerintah barangkali, atau saya tidak tahu apa memang didiamkan atau ini bagian dari strategi untuk memancing yang lainnya. Namun yang pasti FPI juga masih hanya berganti baju, ideologinya tetap sama. Bahkan sekarang setelah ketahuan borok lainnya, yaitu bahwa Habib yang selama ini diyakini sebagai keturunan Rasul, setelah ditelisik, dilakukan investigasi, dilakukan riset, sama sekali bukan. Artinya mereka melakukan pembohongan publik dan tidak ada kata taubat dari salah seorang Habib pun yang menyatakan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Jadi kalau ada orang masih menyematkan lafaz Habib di depan namanya ai dzuriyatur Rasul, maka itu merupakan pembohongan publik, al-kadzdzab. Nah, umat Islam jangan lagi mengulang-ulang seperti itu, karena memang bukan keturunan, baik secara DNA, secara filologis maupun secara historis. Tidak ada. Justru mereka merupakan warga imigran Yaman yang didatangkan oleh Belanda. Fakta sejarah menyatakan demikian. Fungsinya apa? Sebagai ranjau, bom waktu. Mungkin Hizbut Tahrir ini adalah salah satunya, dengan konten yang sama, yaitu pendirian penyelenggaraan khilafah Islamiyah di Indonesia. Khilafah seperti apa? Nah, ini masalah baru. Khilafah seperti apa? Belum ada konsep yang jelas siapa presidennya, bagaimana model pemerintahan. Walaupun itu baik, mendirikan negara dalam negara itu suatu kejahatan luar biasa. Dan atau misalnya bagaimana mungkin kita bisa menaruhkan sesuatu yang belum jelas pada negara yang jelas. Itu pun kalau mau gitu. Dan itu sudah dilarang. Cuma celakanya kenapa didiamkan. Kita belum pernah mendengar ada berita aparat menangkap Hizbut Tahrir ini setelah pelarangan atau sebelumnya dengan tindakan FPI misalnya melakukan kerusakan. Ya. Dan selama ini ganti baju pun juga didiamkan gitu. Setelah apa maunya gitu. Apakah sudah, saya yakinlah apa artinya misalnya aparat melakukan latihan-latihan tempur, latihan-latihan anti teroris. Jika yang demikian masih bisa terjadi, bagaimana fungsi intelijen kalau tidak bisa menghalau rencana demonstrasi Hizbut Tahrir di Yogyakarta dan mungkin di kota-kota yang lainnya di Indonesia pada saat yang bersamaan? Dan bagaimana intelijen kalau tidak bisa mendeteksi gerakan mereka untuk bisa tampil, muncul? Dan karena memang sudah dilarang atau dibekukan, ini seharusnya ya sudah ada tindakan lah. Jangan membiarkan polemik menyebar di masyarakat. Dalam rangka apa? Menyembunyikan pagar laut. Pagar laut sudah menjadi menjadi musuh bersama. Menyembunyikan apa? Kasus Ba'alawi. Ba'alawi itu masalah akademis. Itu tidak bisa ditutupi dengan faktor-faktor politis seperti menampilkan berita Hizbut Tahrir seperti. Kalau memang itu strategi, ini pandangan saya ya.